Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Yustika Khairunisa dengan NIM 13121000242. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hukum cyber. Kejahatan siber atau kejahatan dunia maya merupakan tantangan serius bagi masyarakat dan berbahaya bagi individu atau organisasi yang menjadi korban. Kejahatan dunia maya juga dapat merugikan pribadi, organisasi, dan pemerintah. Walaupun di satu sisi memberikan manfaat besar dalam hal efisiensi dan efektivitas, tetapi di satu sisi kejahatan dunia maya juga semakin meningkat. Organisasi juga telah berbenah untuk menghadapi ancaman kejahatan siber dengan mengintensifikan tingkat keamanan informasi mereka. Karena keamanan informasi telah menjadi elemen penting dalam manajemen bisnis. Penyebaran kejahatan dunia maya atau disebut juga kejahatan komputer atau kejahatan siber telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, kejahatan siber mencakup banyak jenis kegiatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer untuk melakukan kegiatan ilegal. Sulit untuk secara akurat mengukur prevalensi kejahatan dunia maya karena banyak kejahatan tidak dilaporkan dan atau tidak diketahui. Namun ada beberapa tren umum yang menunjukkan peningkatan kejahatan dunia maya. Prevalensi kejahatan dunia maya dapat bervariasi dalam satu negara ke negara lain dan juga bergantung pada tingkat kesadaran keamanan dan perlindungan yang ada. Penting untuk memahami resiko kejahatan dunia maya dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri Anda sendiri, seperti amankan kata sandi, jangan buka lampiran atau tautan yang mencurigakan, dan gunakan perangkat lunak keamanan. Organisasi dan pemerintah juga harus menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan keamanan dunia maya, melatih karyawan, dan menerapkan kebijakan yang sesuai untuk mengurangi risiko kejahatan. Jenis kejahatan siber terhadap perorangan atau individu. Kejahatan siber adalah setiap kegiatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, atau internet. Ini berarti menggunakan teknologi untuk melakukan aktivitas ilegal, menargetkan korban, dan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem digital. Lanskap kejahatan dunia maya sangat luas. Begitu pula berbagai cara yang dapat dicoba oleh penjahat dunia maya untuk menargetkan individu. Kejahatan siber seringkali merupakan kejahatan klasik, seperti penipuan, pencurian identitas, pornografi anak, meskipun dilakukan dengan cepat dan terhadap sejumlah besar calon korban seperti pengguna yang tidak sah, kerusakan, dan gangguan sistem komputer. Yang paling berbahaya adalah kode berbahaya dan eksploitasi yang mengganggu pengoperasian komputer di seluruh dunia, serta kejahatan dunia maya lainnya yang mengancam bisnis online atau e-commerce. Jenis kejahatan siber diantaranya yaitu rekayasa sosial dan di budaya yang melibatkan penerapan metode curang untuk memaksa individu agar berperilaku dengan cara tertentu atau melakukan beberapa tugas. Yang kedua, pelecehan daring serupa dengan jenis yang lain dan menjelaskan. Seperti contoh di mana orang yang daring merasa terganggu atau dilecehkan dan disiksa oleh orang lain. Yang ketiga yaitu kejahatan terkait identitas adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang individu identitasnya dicuri atau disalahgunakan oleh orang lain untuk hal yang jahat atau tidak satu tujuan tertentu seperti penipuan. Meskipun secara tradisional tidak dianggap sebagai kejahatan pribadi yang signifikan. Yang keempat yaitu kejahatan perestatan dalam kegiatan di mana seorang atau perestat mengeksploitasi kelemahan dan kerentanan dalam suatu sistem untuk keuntungan atau kepuasan diri sendiri. Dengan semakin berkembangnya pergerakan dunia dari budaya offline ke online, seperti aktivitas belanja, perbankan, berbagai informasi, akses di informasi sensitif melalui aplikasi web telah meningkat. Yang kelima yaitu penolakan mengakomodasi informasi merupakan tren baru race war yang serupa dengan menolak akses individu ke informasi mereka sendiri. Bagian selanjutnya menganalisis taksonomi dan masing-masing jenis kejahatan secara rinci. Kejahatan siber terhadap individu rentan terhadap berbagai jenis serangan dan penipuan dalam ekosistem digital. Jenis kejahatan siber terdiri dari rekayasa sosial dan tipu daya, pelecehan daring, kejahatan terkait identitas, peretasan, penolakan layanan, dan informasi. Secara umum, kita banyak mengenal kejahatan siber seperti
Phishing, malware, kejahatan identitas penipuan online, dan pelecehan online dapat memiliki dampak serius terhadap keamanan, privasi, dan kesejahteraan individu. Penting bagi individu untuk memahami taktik yang digunakan oleh penjahat siber dan untuk mengadopsi praktik keamanan yang kuat dalam penggunaan teknologi, menjaga kerahasiaan informasi pribadi menggunakan kata sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak secara teratur, dan menjadi sadar akan tanda-tanda serangan dan penipuan online dapat membantu melindungi diri dari ancaman kejahatan siber. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kebijakan privasi dan keamanan data yang diterapkan oleh perusahaan dan platform online. Menggunakan peraturan privasi yang tepat dan mempertimbangkan kebijakan penggunaan data pribadi dapat membantu individu menjaga privasi dan mengurangi risiko penyalahgunaan data. Edukasi dan kesadaran tentang kejahatan siber juga merupakan faktor penting dan meningkatkan pemahaman tentang risiko kejahatan siber dan cara melindungi diri. Individu dapat mengurangi kemungkinan menjadi korban serangan dan dapat bertindak dengan bijak saat berinteraksi dalam lingkungan digital. Dalam upaya melawan kejahatan siber, kolaborasi antara individu, lembaga penegak hukum, dan industri teknologi juga penting. Pengembangan solusi keamanan yang kuat, peningkatan hukum yang relevan, dan kerjasama dalam mengatasnamakan ancaman kejahatan siber dapat membantu melindungi individu dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan andal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.